Khusus untuk pemula ataupun yang ingin belajar cara mengecek komponen di bagian head, mana yang aus, mana yang masih bagus. Seperti ini cara pengecekannya, seperti inilah cara pembongkarannya. Nah, setelah dibuka dari mesinnya untuk blockheadnya, kita buka tutup klepnya menggunakan kunci 24. Kemudian untuk tahanan pen templarnya kita buka menggunakan kunci L5 seperti ini teman-teman. Nah, kita buka dulu, kemudian nanti kita cek ya untuk bagian noken as, templar, klep. Nah, untuk membuka noken as, pen pelatuk, kita gunakan alat yang seperti ini nih. Alat murahan tapi bermanfaat. Nah, mudah sekali. Sekali tarik langsung jepret teh benangnya. Oke, kemudian kita buka pen pelatuknya ya. Pen templar ataupun pen piano. Nah, seperti ini, kan ini suka keras ya tuh. Kita cukup gojrek gini udah lepas pen templarnya. Nah, kita lepas yang satunya lagi, kita lepas semua dulu ya, nanti kita proses pengecekan. Nah, udah lepas ya teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Kemudian kita lepas templarnya. Misalkan susah dicabut dari sini, kita dorong aja ke tengah. Kita dorong, kita lepasnya dari bekas noken as, lubang noken as seperti ini biar lebih mudah. Nah, ambil dari sini. Untuk templar in X-nya itu sama saja ya teman-teman, nggak ada perbedaan. Bisa dipakai di in, bisa dipakai di X. Beda dengan motor Honda yang ada dekompresi. Nah, ini udah terlepas. Kemudian sebelum pembongkaran bagian klep, kita cek dulu kebocorannya ya teman-teman menggunakan bensin. Nah, bensinnya masukin dari sini nih. Kalau misalkan klepnya bocor ya, nanti ada bensin masuk ke kuis ini ya, squeeze. Nah, nggak ada ya untuk klep end, ini masih bagus. Kemudian cek yang bagian in, kita masukkan lagi bensinnya. Nah, teman-teman itu ada ngalamber itu bensin masuk ke squeeze-nya ya. Berarti ini klep in itu udah bocor dari dulu ini. Nah, sebelum proses pembongkaran ataupun penyekiran, kita cek dulu ya. Kemudian kita buka klepnya, tahan dulu menggunakan tutup klep bawahnya ya. Kalau nggak ditahan nanti klepnya bengkok. Kemudian kita gedor retainernya menggunakan kunci sok. Jangan klepnya tapi retainernya. Sambil ditahan klepnya ya. Nah, mudah sekali jeder udah langsung kebuka untuk retainer per klep. Hati-hati cara pembongkarannya harus benar ya. Kemudian kita copot klepnya. Nah, kemudian kita cek bagian klepnya di bibir ataupun di sudutnya apakah udah tajam atau masih tumpul. Kalau masih tumpul berarti masih bagus. Kalau udah tajam berarti itu harus ganti ya. Nah, dan untuk di seatingnya pun ini masih bagus, belum ngedekok ke dalam, masih rata. Nah, jadi kemudian kita cek di bos klepnya, harus jangan oblak ya. Kalau misalkan oblak gitu suka timbul suara. Ini masih bagus teman-teman, gak oblak banget ya, gak terlalu oblak. Kemudian di ujung klepnya ya, kita cek juga jangan sampai ngeling ataupun dekok ke bawah. Nah, ini masih bagus, kayaknya ini masih yang original. Biasanya kalau yang lokal itu cepet dekok, cepet ngadilan. Untuk per klep masih bagus ya. Penyimpanan per klep yang rapat itu di bawah. Biasanya dari pabrikan juga udah dikasih tanda kalau yang ada markingnya itu ataupun cat disimpan di atas. Kemudian untuk kuku klepnya saat pencucian biar tidak hilang, kita masukkan ke per klep seperti ini. Kalau lalengit nanti susah teman-teman ya. Jadi jangan sampai hilang. Kecil-kecil ini, aduh si jagorawit ini sangat kuat sekali. Tanpa ada ini satu motor nggak bakalan hidup teman-teman. Kuku macan, kuku klep. Nah, di bagian noken asnya ini gosong ya. Kenapa kok bisa gosong? Karena kehabisan oli teman-teman. Cuman gosong doang ya, untungnya nggak pada aus. Nah, kalau misalkan udah rusak, ininya suka dekok ya. Untuk ujungnya ya, bagian lipnya. Kalau ini masih bagus, belum kemakan. Bearing masih bagus, belum oblak. Nah, untuk di bagian templarnya ada sedikit derat ya, bukan derat, ini dekok seletik teman-teman. Lah, ini mah bisa dihalusin, nggak parah lah. Ini mah masih bisa dipakai. Kita amplas aja, kita halusin, tapi amplasnya yang benar ya, harus rata, biar rata. Untuk pennya di pianonya, templar ataupun pelatuk klep, rocker arm ini masih bagus untuk pennya ya. Kalau udah ojlak parah itu jangan dipakai, harus diganti. Oke, udah bagus ya.
untuk semuanya. Kemudian bearing di bagian dalam ini cek juga apakah udah geregel ataupun oblak, tapi ini masih bagus, biasanya awet ya untuk bearing Noken As yang di bagian dalam mah awet kalau yang original mah. Nah oke teman-teman, jadi seperti itulah cara pengecekannya ya. Sebelum proses penyekiran pembersihan kita cek dulu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemula.